dan sama berkira memimpin kita dalam doa. Nah, silakan teman-teman di belakang memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai belajar, terima kasih Pak. Ibu mau absen dulu. Tingkat semula itu hadir. Novela Apollo hadir. Dilpa Salempang hadir. Desmin Monbaru hadir ya, semuanya hadir. Nah, ibu mau tanya dulu, ada di sini yang punya hobi atau bakat? Saya. Ya, dari Desmin, hobinya atau bakatnya apa? Kalau hobi saya membaca Bu. Ini hobinya membaca bahasa apa namanya? Kalau Nisa hobinya atau bakatnya apa? Ini bernyanyi, kasih apa? Kalau saya menyanyi juga. Kalau kita membaca. Jadi di kelas ini 2 orang yang suka menyanyi, 2 orang yang suka membaca. Nah, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu setelah belajar hari ini mampu menyusun daftar tentang pertanyaan menggunakan unsur 5W sampai H untuk mempersiapkan ketika anak-anak mau mewawancarai seseorang. Anak juga mau menertibkan simulasi wawancara berpasangan dengan menerapkan etika berkomunikasi yang sopan, dan yang terakhir mampu menuliskan dan mempresentasikan laporan ringkasan hasil wawancara. Nah, jadi ibu akan menjelaskan menggunakan video tentang etika dan cara mewawancarai. Silakan perhatikan di depan. Dan yang terakhir, berapa
Oke, oke. Paham. Dan kalau sudah disusun kan, sering-sering latihan kamu supaya nanti kamu bisa bertemu dengan lancar dan nggak perlu sering-sering menanyakan pertanyaan yang kamu buat. Aku akan rajin latihan dan datang tepat waktu saat wawancara. Jangan lupa ya, tapi yang sopan serta kepada narasumber. Siap, laksanakan. Kami mau menjelaskan cara wawancara saat wawancara dengan perkenalan diri kepada narasumber. Dan jangan lupa sampaikan video wawancara. Kamu juga bisa membawa alat tulis, buku catatan, atau alat rekam. Sebelum mulai, sapa dulu narasumber dan kata-kata yang membuka seperti apa kabar atau kamu juga bisa mengenai narasumber saat ini. Jangan wawancara juga kamu. Kalau suasana cerita terasa kaku atau terkekang, bisa kok cerita suasana dulu. Misalkan dengan menanyakan tentang komunikasi narasumber. Setelah itu, aku bisa mulai mewawancarai narasumber sesuai dengan wawancara kan? Betul. Saat narasumber tes penjelasan, perlu mendengarkan dengan sesama apabila narasumber itu informasi yang kamu berikan putus. Nanti aku juga akan mencari jawaban-jawaban yang penting. Betul. Dan setelah sampai jangan lupa ya mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan itu dan juga informasi yang diberikan. Sampai sama-sama jika mewawancara ada hal-hal yang juga kamu bisa berdiri atau kepada narasumbernya. Terima kasih Bu. Sekarang aku sudah lebih paham tentang cara melakukan wawancara. Buat kerjakan tugasnya sampai kapan aku? Siap. Jadi sudah melihat bagaimana cara mewawancara. Sekarang ibu akan bagi dalam dua kelompok. Satu kelompok ada 2 orang. Jadi ibu akan membagikan kertas untuk menanyakan ke temannya apa minat dan bakatnya, bagaimana mengembangkannya, kapan mulai minat dengan bakat itu. Ibu akan silakan nanti buat pertanyaan sendiri, tapi nanti ganti-gantian setelah temannya yang satu diwawancarai, gantian lagi wawancarai temannya yang satu. Jadi ibu akan membagikan siapa di kelompok di sini yang menjadi narasumber, siapa yang menjadi wawancara. Nah, ini kan silakan pakai alatnya. Yang ini untuk mewawancarai. Di sini siapa yang menjadi wawancara? Nanti kalau sudah selesai tanya ibu bagikan lagi kata ibu lagi. Ibu akan menampilkan di depan contoh pertanyaannya.
Ini adalah contoh pertanyaan yang ditunjukkan. Silakan buat pertanyaan sendiri dengan melihat pertanyaan yang ada di depan. Silakan tanyakan ke temannya apa minat dan bakatnya, mengapa bakat yang dimintai dan tersebut. Tanyakan temannya nanti akan dikasih depan. Selamat hari Rosena. Apa kabar hari ini? Pertama, apa minat dan bakat kamu yang paling kamu sukai? Yang kedua, mengapa kamu tertarik atau mengapa kamu menyukai hobi tersebut? Karena saya suka menyanyi. Yang ketiga, kapan kamu pertama kali memulai menjadi yang berikutnya, siapa orang yang paling mendukung atau menginspirasimu dalam kehidupan? Orang yang paling mendukung saya adalah orang tua, serta keluarga, dan teman-teman. Oke, yang terakhir, bagaimana cara kamu melatih atau mengenal bakat kamu? Saya melatih atau mengenal bakat saya, yaitu saya setiap kali berlatih menyanyi. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Oke, yang berikutnya yang bertanya lagi wawancara temannya. Supaya jawabannya dicatat. Apa minat atau bakat yang paling kamu sukai pada saat ini? Bakat saya yang paling saya suka itu bermain bola tangkis. Pertanyaan kedua, mengapa kamu tertarik dan menyukai bulu tangkis? Karena bermain bulu tangkis sangat menyenangkan dan tidak saya. Kapan pertama kali kamu mulai menyadari bahwa kamu memiliki bakat bermain? Saya mengetahui pas saya di kelas 6 SD. Siapa orang yang paling begitu itu menginspirasi tentunya orang tua dan teman-teman saya. Bagaimana cara yang lagi dengan cara latihan setiap hari. Terima kasih atas waktunya.
peralatan wawancaranya kepada lupa dicatat jawabannya dengannya dan dilaporkan hasil wawancaranya. Selamat siang, Pak. Saya akan wawancara menanyakan beberapa hal tentang kemudian dan pertama yaitu apa minat atau bakat yang paling kamu sukai dan kamu pilih saat ini. Pertanyaan kedua, mengapa kamu tertarik dan menyukai bidang tersebut? Pertanyaan ketiga, kapan kamu pertama kali menyukai dan menyadari bahwa pertanyaan berikutnya, siapa yang paling mendukung dan menginspirasi dalam mengembangkan bakat ini? Pertanyaan terakhir, bagaimana cara kamu melatih atau menyelesaikan? Semuanya sudah menjadi Google, sudah menjadi wawancara. Silakan buat laporan hasil wawancaranya nanti perwakilan ke depan. Oh, masih ada yang belumnya. Oh ya, silakan wawancara. Nanti yang sudah itu silakan buat laporannya nanti setelah wawancara. Sampai kita bagaimana kabar kamu hari ini? Tadi saya ingin meminta waktu yang tidak sebentar untuk saya wawancara oleh Tadi saya mau bertanya, apa minat atau bakat yang paling kamu sukai dan terus kenapa kamu tertarik dan menyukai bidang tersebut? Karena kalau kita sedang belajar maka wawasan seperti itu akan lebih. Pertanyaan ketiga, kapan kamu pertama kali mulai atau menyadari bahwa kamu memiliki siapa orang yang paling mendukung atau mengapresiasi dalam mengembangkan terakhir, cara kamu melatih atau mengasah bakat tersebut agar menjadi lebih baik dan dalam
buat laporan hasil wawancara. Nanti pergantian orang ke depan membacakan nama-namanya yang diwawancarai dan dia memiliki minat dan bakat dalam mendapat. Nanti ya. Buat namanya dan tidak bisa pertanyaannya tidak jawab tuh tidak dibilang tadi jawab ya nanti kan buat laporannya banyak tempat kayaknya begini dan membukanya ini yang mulainya yang memulai tertarik sesuai dengan jawaban yang diberikan temannya. Saya sebuah wawancaranya ada yang sudah ya kita di dulu pokoknya terima kasih baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil laporan wawancara saya terhadap saudara kita. Baik, pertanyaan saya ketika apa minat atau bakat yang paling kamu sukai terkini saat ini? Minat dan bakat yang kita paling disukai yaitu membaca. Terus pertanyaan kedua, mengapa kamu tertarik dan menyukai bidang tersebut? Ketika menyukai dan tertarik terhadap bidang tersebut karena kalau sering membaca wawasan kita akan semakin luas. Pertanyaan yang ketiga, kapan kamu pertama kali mulai atau menyadari bahwa kamu memiliki bakat ini? Kita mulai menyadari dan tertarik sejak saat di bangku sekolah SD kelas 5. Pertanyaan yang keempat, siapa orang yang paling mendukung atau tersiasi dalam mengembangkan bakat ini? Yaitu orang tua, teman-teman, dan orang yang ada di sekitar kita. Terus pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara kamu melatih atau mengasah bakat tersebut agar menjadi lebih baik? Yaitu dengan cara rajin membaca. Baik, saya terima kasih. Terima kasih. Salam pendidikan. Silakan yang pintar, di depan, jangan hasil wawancaranya kepada temannya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan saya dari saudara Sofia. Pertanyaan yang pertama, apa minat dan bakat yang paling dia sukai? Bakat dan minat yang paling dia sukai yaitu menyanyi. Pertanyaan kedua, mengapa Sofia tertarik? Karena Sofia menyukai menyanyi karena dia menyukainya. Yang ketiga, kapan Sofia pertama kali mulai menyadari saat masih kecil siapa orang yang paling mendukungnya? Pastinya orang tua, teman, dan orang sekitarnya. Yang terakhir, bagaimana cara kamu melatih dan mengasahnya? Yaitu dengan terus berlatih. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan laporan
supaya itu menyanyi. Pertanyaan kedua, mengapa Nipa tertarik menjadi yang tersebut? Karena Nipa sangat senang dia menyanyi. Pertanyaan ketiga, kapan Nipa pertama kali memulai atau menyadari bakatnya? Dia mulai dari bakatnya pas dia duduk di bangku SD. Pertanyaan keempat, siapa orang yang paling menunjukkan inspirasi dalam membuat yang paling mendukung Nipa yaitu keluarga dan saudaranya. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana cara kamu mengajar dan melaksanakan supaya menjadi lebih baik. Nipa memakai cara dengan memperbanyak itu saja dari saya. Terima kasih. Jawabannya yaitu pada saat Destin masuk di SMP. Pertanyaan yang keempat, siapa orang yang paling mendukung atau menginspirasi Destin dalam menerapkan musik? Jawabannya yaitu orang tua dan temannya. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Destin melatih atau mengasah bakat tersebut agar menjadi lebih baik lagi? Jawabannya yaitu proses belajar hari ini boleh berjalan baik dan lancar sesuai dengan tersebut. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini bisa kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa bersyukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Dok ya. Silakan dari punya pulang